Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendra Laksono Wibowo. Saya dari program studi Sistem Informasi Angkatan 2019 dari Universitas Majung, Malang. Nah, kali ini saya akan membahas topik mengenai kewargaan digital dan perbedaan dari digitalisasi ini sebelum era digitalisasi dan setelah era digitalisasi itu sendiri. Nah, tentunya yang pertama kita harus paham terlebih dahulu apa sih makna atau arti dari era digital sendiri. Nah, era digital sendiri merupakan era di mana kondisi kehidupan atau zaman di mana semuanya itu sudah dibantu dengan adanya teknologi dan diciptakan untuk mempermudah kehidupan kita atau mempermudah proses-proses atau kegiatan yang kita lakukan selama kegiatan sehari-hari seperti itu. Nah, lalu kita juga kan harus mengerti terlebih dahulu apa sih arti dari kewargaan digital. Nah, kewargaan digital itu sama halnya seperti identitas atau kewargaan negara Indonesia atau kewargaan negara Indonesia seperti yang kita punya, yaitu kartu tanda penduduk. Seperti itu. Jika kita aktif di atau tinggal atau lahir di negara Indonesia, tentunya kita akan disebut sebagai kewargaan negara Indonesia karena kita lahir di sana dan memiliki kartu tanda penduduk di Indonesia seperti itu. Nah, jika kita aktif atau ikut serta menggunakan media sosial atau berkomunikasi menggunakan media sosial, nah tentunya kita juga merupakan bagian dari kewargaan digital itu sendiri. Nah, seperti itu. Lalu kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai dampak-dampak yang terjadi atau perbedaan di era sebelum digital, di era sebelum digital ini dan era digital sekarang ini. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke dalam bidang komunikasi. Nah, di bidang komunikasi ini seperti yang kita tahu cukup banyak perubahan atau dampak yang kita rasakan pada era digital ini. Jika pada masa sebelum era digital ini kita harus berkomunikasi itu harus menggunakan surat terlebih dahulu, itu pun memerlukan waktu yang lama. Nah, itu salah satu alat komunikasi yang kita gunakan pada era sebelum digital untuk menghubungi sanak saudara atau keluarga kita yang berada tempat yang berbeda dengan kita. Tetapi setelah era digital ini kita itu sudah bisa merasakan kemudahan komunikasi melalui seperti aplikasi seperti WhatsApp, lalu Instagram, kemudian Facebook Messenger, kemudian Facebook atau Twitter atau yang lainnya. Kita itu bisa dengan mudah melakukan komunikasi bahkan dengan orang yang mungkin sebelumnya tidak kita kenal seperti itu. Nah, dengan adanya itu tentunya itu sangat membantu cara komunikasi kita apabila kita ingin menelpon, contohnya seperti kita mau menelpon orang tua kita yang jauh di sana jika kita sedang kuliah di tempat yang lain. Nah, itu kita tinggal menelpon dengan menggunakan WhatsApp. Nah, itu pun juga langsung bisa bertatap muka dengan menggunakan video call. Nah, itu salah satu kecanggihan yang bisa kita rasakan di era sekarang ini. Namun tidak lepas atau tidak menutup kemungkinan dengan ulah-ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Contohnya itu mengirim berita hoax di grup-grup WhatsApp atau menyebarkan di Facebook dan yang lainnya. Lalu menggunakan modus penipuan seperti berkedok kemudian berhadiah. Nah, itu banyak yang kita temui seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke bidang yang berikutnya, yaitu bidang bisnis. Nah, pada bidang bisnis ini jika kita ingin membuat sebuah usaha atau membuat sebuah bisnis pada era sebelum digital, kita itu memerlukan yang pertama, memerlukan tempat, kemudian biaya untuk membeli peralatan yang kita butuhkan atau perlengkapan untuk bisnis kita, kemudian modal dari bisnis itu sendiri, lalu biaya bulanan seperti listrik, lalu telepon, dan yang lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan bisnis. Nah, itu semua kita butuhkan di masa sekarang ataupun di masa sebelum era digital ini ketika kita mau membuka toko. Nah, di masa era digital ini kita lebih mudah dengan adanya beberapa e-commerce. Nah, jika kita mau membuka toko, kita bisa mendaftar di e-commerce yang ada seperti Tokopedia, Shopee, dan yang lain-lainnya. Nah, itu persyaratannya cukup mudah. Kita tidak memerlukan tempat untuk bisnis kita, kemudian tidak perlu untuk membayar sewa tempat atau biaya untuk listrik, air, dan kebutuhan yang lainnya. Kita hanya perlu admin untuk mengurusi e-commerce kita atau tempat
toko kita yang secara online itu, dan juga memerlukan kuota untuk menggunakan itu. Nah, cukup mudah seperti itu. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang atau oknum-oknum nakal yang memanfaatkan itu dengan cara beberapa dari kita tentunya pasti pernah melakukan transaksi online. Nah, itu kadang ada orang yang tidak mengirimkan barangnya setelah kita transfer, lalu ada yang barang yang dikirimkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Nah, itu salah satu hal-hal yang bisa terjadi dalam kegiatan e-commerce online itu. Lalu yang berikutnya, kita akan masuk ke dalam bidang pendidikan. Nah, di pendidikan ini terutama setelah masa pandemi itu cukup banyak perubahan yang kita rasakan. Jika di era sebelum digital itu kita harus bertatap muka, bertemu langsung di suatu ruangan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti itu. Kita harus mendengarkan guru, bertemu langsung di satu tempat. Jika selama masa pandemi berlangsung ini tentunya semenjak tahun lalu 2020 itu, nah kita itu mau tidak mau dipaksa untuk harus melakukan kegiatan pembelajaran secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Classroom, kemudian Microsoft Teams dan yang lain-lainnya. Nah, semuanya itu kita dituntut untuk baik guru, dosen ataupun murid itu dituntut untuk bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi ini. Nah, namun ada beberapa hal yang cukup disayangkan. Menurut survei yang dilakukan oleh UNICEF mulai dari tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan 29 Mei 2020, mereka itu melakukan survei di 34 provinsi yang ada di Indonesia dan didapati hasil yang cukup mengagetkan. Sebanyak 66% dari total 60 juta responden itu menyatakan bahwa pembelajaran online ini cukup memberatkan bagi murid. Tentunya seperti yang kita tahu, yang kita rasakan bahwa tugas-tugas yang diberikan itu sangat banyak. Tapi kita juga harus menyadari bahwa dosen atau guru itu mengetahui progres kita itu dari tugas-tugas yang diberikan itu. Nah, tentunya itu merupakan nilai plus dan minusnya dari perkembangan ini. Nah, kemudian yang berikutnya itu dari kegiatan keagamaan. Nah, contohnya itu seperti yang saya ambil contoh ini salah satu agama Kristen. Nah, itu ketika masa pandemi tentunya kita tidak boleh melakukan kerumunan secara dalam jumlah yang banyak. Nah, kita mau tidak mau akan menggunakan platform YouTube dan melakukan perekaman atau proses ibadah dilakukan itu direkam, kemudian diupload ke dalam YouTube agar para jemaat ini bisa melakukan ibadah di rumahnya masing-masing seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya di bagian finansial. Nah, bagian finansial ini cukup banyak perkembangan yang dirasakan setelah era digital ini. Jika di era sebelum digital kita harus membawa uang kita dalam jumlah yang banyak atau menyimpannya di bank. Nah, itu baru bisa kita gunakan ketika kita mentarik di mesin ATM seperti itu, baru kita bisa mengambil uang. Tetapi sekarang ini mulai muncul banyak dompet-dompet digital seperti OVO, lalu GoPay, ShopeePay dan yang lain-lainnya. Nah, itu sangat memudahkan kita, di mana kita tinggal top up melalui mobile banking kita atau ATM kita dan mengisikannya, lalu kita bisa menggunakannya itu untuk proses transaksi. Nah, seperti itu. Namun hal itu juga cukup menyeramkan karena apa? Hal itu cukup mudah diretas. Misalnya saja ketika kita login, kita memerlukan kode OTP. Nah, itu bisa saja orang itu meminta kode OTP itu untuk login dan menguras uang kita. Nah, seperti itu. Itu juga salah satu kelemahannya. Seperti itu. Lalu yang terakhir pada perilaku dan gaya hidup. Nah, ini merupakan hal yang cukup berubah atau cukup signifikan perubahannya, karena selama masa era digital ini kita itu sering menggunakan media sosial. Nah, di mana kita itu mau tidak mau, jika kita sering menggunakan media sosial, kita pasti akan mengikuti tren dan kita tidak mau ketinggalan tren. Contohnya saja, kita pasti misalnya pada gadget kita. Nah, ketika ada gadget baru, tentunya keinginan kita untuk membeli gadget baru itu pasti akan muncul dan tidak mau ketinggalan. Karena apa? Karena tren itu sendiri. Nah, itu membuat gaya hidup kita itu menjadi hedon, atau kita sering menghambur-hamburkan uang kita untuk keperluan yang sebetulnya itu tidak diperlukan, seperti itu.
Dan juga ada kita pasti sering tergiur karena untuk seperti flash sale yang diberikan oleh beberapa e-commerce seperti itu. Nah, itu merupakan hal yang sangat menggiurkan. Nah, di Indonesia sendiri tentang kewarganegaraan digital ini sudah diatur dengan adanya UU ITE. Nah, UU ITE ini mengatur semua transaksi atau kegiatan online mulai dari sosial media, kemudian transaksi online dan yang lainnya. Nah, itu kalian bisa membacanya pada undang-undang dasar kita. Nah, seperti itu. Kalian bisa menemukannya di internet, itu juga banyak tentang UU ITE ini. Nah, yang terakhir saya kan membahas keterkaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, semuanya ini sebenarnya baik. Jika perubahan itu ada itu baik karena apa? Itu mempermudah kehidupan kita. Namun yang tidak baik itu apabila orang-orang ini melakukannya itu dengan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Misalnya kepada anak kecil. Nah, itu tidak melakukan sosialisasi, maka nanti bisa saja mereka menyalahgunakannya untuk melihat hal-hal yang tidak seharusnya atau yang bukan seumurannya untuk konsumsinya seperti itu. Atau juga orang-orang yang melakukan berita hoax, kemudian melakukan bully di sosial media seperti itu semuanya hal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Nah, seperti apa kita sebagai generasi muda, tentunya kita harus melakukan sosialisasi mengenai penggunaan media sosial atau pemanfaatan media sosial ini dengan baik dan benar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai kewarganegaraan digital dan perbedaan dari masa sebelum era digitalisasi dan setelah digitalisasi. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau contoh yang saya ambil menyinggung Anda semua. Saya tidak bermaksud untuk melakukan hal itu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.